Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu di dalam acara Market Outlook dari eh, Ciklab Amta PIPMI. Ya. Pendahuluannya telah saya sampaikan di acara sebelum presentasi Pak Angelo tadi. Baik, judul acara hari ini adalah Market Outlook 2023 ya. Sebentar saya ya oke. 2023 sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa ini disampaikan oleh kita-kita yang lebih banyak ikut eksis di market sebagai praktisi investor maupun trader, ya. Baik saya maupun Pak Angelo. Dengan sendirinya juga kita telah merasakan pengalaman jatuh bangunnya di pasar modal ya. Apakah itu mengalami kerugian atau mengalami keuntungan. Dengan pengalaman-pengalaman ini nanti kita mencoba untuk bagaimana kita memperbaiki kegagalan kita dan bagaimana meningkatkan keberhasilan kita. Baik, seperti kita ketahui bahwa IHSG dalam 3 tahun terakhir ya turun 6,3% dibandingkan dengan tahun lalu. 3 bulan terakhir itu naik dia, ya uptrend ya. Jadi dalam dibanding kita, saya ingin sampaikan sedikit sini coba ya. Apakah ada chartnya? Tidak ada chartnya kebetulan. Sudah terputus ya. Jadi dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, antara September dan Desember tahun lalu itu naik ya. Sedangkan 3 bulan terakhir tahun ini 2022 dia turun 6,3%. Lalu dengan faktor-faktor termasuk pengetatan suku bunga oleh Federal Reserve atau European Bank Central Bank ya. Lalu adanya perang Rusia dan Ukraina dan kekhawatiran resesi, maka diperkirakan keadaan pasar pada tahun 2023 masih akan tidak menentu. Penuh dengan riak-riak gelombang yang harus kita sikapi dengan cerdas ya, Saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian sudah bisa menyikapinya semuanya. Lalu ketidakpastian pasar nampaknya masih akan menghadang di tahun 2023. Maaf, ini bukan 20.203 tapi 2023 ya. Namun periode ketidakpastian ini tetap menawarkan peluang. Jadi menawarkan peluang. Salah satu situasi berdasarkan pengalaman kita adalah ada selalu pasar bull di suatu tempat ya, atau di suatu emiten tertentu. Kita akan melihat data-datanya nanti ya. Nah, ini betul-betul harus kita dapat memanfaatkan. Jadi kita misalnya tidak hanya terpaku pada suatu emiten saja, pada satu sektor saja, kita harus melihat seluruh sektor. Karena setiap sektor itu ada istilahnya karakteristiknya masing-masing. Nanti akan kita lihat ya, bagaimana kita dapat melihat peluang-peluang apa saja yang meskipun dalam 3 bulan terakhir turun 6,3%, ada saham-saham yang betul-betul menunjukkan kinerja yang super champion. Baik. Jadi kita lihat dulu ekonomi outlook Asia Pasifik tahun 2023 ya. Karena ini bagaimanapun kan kita tidak terisolasi ya, pasar modal kita ini. Ada satu interdependensi antara satu pasar dengan pasar lainnya, termasuk Indonesia. Dia tidak bisa terlepas dari keadaan situasi
global maupun regional. Mari kita lihat apa saja yang akan kita bahas dalam presentasi ini. Pertama, kita melihat bahwa ini sangat menggembirakan ya. Pandemi itu mereda ya, Jadi kita ini saya ambil dari data ADB ya, Asian Development Bank, di mana kita melihat di sini pandemi sungguh sangat mereda, mungkin karena keberhasilan prokes, adanya vaksinasi, lalu kesadaran masyarakat terhadap perlunya meningkatkan daya imun tubuh, disiplin masyarakat melaksanakan prokes yang ketat. Maka kita melihat di sini pandemi dari waktu ke waktu keadaannya bertambah membaik ya, artinya bukan membaik meningkat pandeminya, tapi menurun pandeminya, menurun akibat dari pandemi ini. Akan tetapi walaupun demikian kita perlu sampaikan bahwa kita jangan lengah ya, terhadap prokes-prokes yang ada pada waktu pandemi ya. Alangkah baiknya masih bisa kita pertahankan juga, masih bisa kita lakukan juga ya. Nah di sini kita lihat misalnya terjadi recovery, terjadi peningkatan ya daripada mobilitas, apakah itu transportasi maupun perdagangan retail. Kita lihat di sini perdagangan retail dari waktu ke waktu meningkat ya. Di sini kita melihat Indonesia meskipun dibandingkan dengan Malaysia misalnya masih jauh lebih rendah, tapi dia juga berada di daerah area positif ya. Ini adalah mengenai retail market, dan di sini juga kita melihat data-datanya. Nah, ini dengan adanya tadi saya mendapatkan dari beberapa banyak WhatsApp group ya, termasuk dari WhatsApp group kita, diantaranya dari Pak Pardep misalnya, ada berita dari news.com ya. Ini hampir seluruh WhatsApp group, termasuk WhatsApp group family, mengatakan bahwa Jokowi resmi mengumumkan PPKM dicabut. Jika PPKM dicabut, dengan sendirinya kegiatan ekonomi marak, ya. Dan ini akan menjadi suatu indikasi yang positif terhadap perkembangan pasar modal di Indonesia, di negara kita. Selanjutnya, di sini kita juga dapat melihat ya bahwa istilahnya pertumbuhan lagi di sini kita melihat ya. Kita melihat pertumbuhan money transfer dan lain-lain, ini mengatakan bahwa pertumbuhan ini adalah grafik yang meningkat mengatakan membaik, sedangkan grafik yang menurun mengatakan kondisi bertambah jelek ya. Demikian juga kita melihat ini adalah bukan di Indonesia, tetapi di negara-negara Kaukasus dan Central Asia Economy has been resilient ya, akhirnya membaik ya. Selanjutnya juga, nah permasalahannya adalah di sini ya, inflasi terus meningkat, hampir di seluruh dunia ya. Meskipun misalnya di daerah kita, di Asia Tenggara, dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, cukup dapat terkendali, mencapai rata-rata sekitar 5,2% saja. Misalnya dibandingkan dengan Sentral Asia dan Kaukasus yang mencapai sampai 15,8%. Ini diantaranya adalah Kaukasus ini Turki ya. Di daerah-daerah sana itu, Sentral Asia itu, Turki dan sekitarnya. Turki itu diketahui bahwa kadang-kadang inflasinya cukup tinggi ya, mata uangnya juga cukup terdepresiasi cukup tinggi ya. Nah, Amerika juga termasuk yang terkena. Kita melihat di sini Amerika dan daerah Eropa itu inflasinya termasuk tinggi. Nah, inflasi ini juga mau tidak mau disebabkan oleh adanya
pertikaian antara Ukraina dan Rusia. Dan tentunya ini harus kita perhatikan karena pada suatu waktu ini juga bisa membawa dampak kepada ekonomi dunia secara keseluruhan. Sedangkan ada negara-negara Asia ya yang sedang berkembang, kita sama dengan Asia Tenggara hampir sama ya, cukup terkendali, malah dia inflasinya hanya 5,2%. Kalau kita lihat di sini inflasi yang terendah adalah terjadi di Asia Timur ya, Cina, Jepang, Korea yang hanya mencapai 2,4% saja. Selanjutnya, nah Indonesia kita lihat ini ada ada slide tambahan. Ya, Indonesia cukup meningkat dengan drastis ya. Saat ini inflasi di Indonesia mencapai 5,2% kalau tidak salah. Nah, sekarang as global financial condition tighten, most regional currency have depreciated this year ya. Jadi di sini kita melihat misalnya currency atau mata uang semuanya terdepresiasi ya, menurun ininya nilainya. Kita melihat di sini Indonesia menurun cukup tinggi, yang kita lihat di sini ini ya, sampai minus 15% ya terhadap US dollars ya. Ini merupakan jarang kita alami penurunan yang demikian besar. Tapi dibandingkan, sedangkan kita melihat di sini misalnya Armenia, Afghanistan, Georgia di sini ada daerah sini justru ya. Kita melihat di sini ini Sri Lanka dan macam-macam. Jadi Anda nanti di dalam YouTube bisa melihat mana-mana saja. Kita lebih baik dari Filipina misalnya, lebih baik dari Korea, Republik Korea, lebih baik dari Myanmar. Tapi tetap terdepresiasi seperti diketahui bahwa nilai tukar kita rupiah hari ini adalah 15,5%. 15.500 terhadap US dollar, 15.500 sampai 15.600 kalau tidak salah. Dan ini tentunya akan sangat mempengaruhi kepada emiten-emiten yang bahan-bahan bakunya import oriented. Kita lihat contohnya Astra, harganya turun terus, tidak bergerak malah turun terus. Karena banyak bahan bakunya import oriented, berorientasi terhadap impor. Nah, ini harus kita perhatikan bagaimana pengaruh nilai tukar terdepresiasi dari rupiah terhadap dolar terhadap ekonomi Indonesia dan terhadap emiten-emiten. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah Indonesia sekarang ini merupakan net import dari bahan bakar ya. Nah, jadi masih import nih. Penurunan nilai tukar istilahnya penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar, yaitu kenaikan dolar nilainya terhadap rupiah, itu bisa menyebabkan karena Indonesia merupakan net import, ini juga merupakan satu beban bagi pemerintah yang mesti mengimpor minyak, sehingga bisa saja kalau tidak dikendalikan import ini dikendalikan nilai tukar ini bisa berpengaruh besar karena kita masih merupakan net importer daripada bahan bakar. Nah, ini nilai tukar kita melihat betapa meskipun pada lihat bulan-bulan terakhir agak flat ya, akan tetapi dibandingkan dengan sekitar beberapa waktu yang lalu, ini saya ambil dari Investing.com ya gambarnya. Ini sudah terdepresiasi sekitar 15%, 10 sampai 15%. Nah, ini hati-hati sekali terhadap emiten-emiten yang import oriented bahan bakunya. Akan tetapi sebaliknya kita juga ada positifnya di sini. Kita juga harus bisa memperhatikan emiten-emiten yang produknya itu export oriented, yang produknya diekspor, terutama komoditi yang ada di Indonesia. Contohnya palm oil ya, terus lagi-lagi misalnya batu bara ya. Ini juga harus kita perhatikan ya.
bahwa ini dengan kenaikan nilai tukar dolar, dia revenue-nya merupakan dolar, sehingga dia akan memiliki gain dari perbedaan nilai tukar dolar terhadap rupiah. Jadi terhadap misalnya Astra itu negatif, akan tetapi terhadap emiten-emiten energi, terutama batu bara, di dalam jangka pendek dia positif. Nah ini yang kita lihat ya, kebijakan ketat dari monetary ya, yang menyebabkan central bank terus-menerus menaikkan suku bunganya. Diketahui kalau tidak salah, bulan-bulan terakhir ini Indonesia menaikkan suku ini, Indonesia yang saya kasih kotak merah ini, menaikkan suku bunga sampai 200 basis point. Dan ini juga harus kita perhatikan. Kita lihat financial sector di mana. Nanti kita lihat pengaruhnya terhadap bank-bank itu bagaimana. Nanti akan kita lihat datanya bahwa ini pengaruhnya terhadap banking adalah cukup signifikan negatif. Nanti kita lihat datanya. Ya. Nah, ini merupakan suatu data-data yang Anda harus perhatikan di dalam menghadapi tahun 2023 nanti. Ya. Pilihan saham terutama untuk investasi. Ya. Kalau untuk trading, perhatikan price action saja. Tetapi untuk investasi, data-data fundamental ini harus diperhatikan. Selanjutnya, Bank Indonesia tadi sudah saya sampaikan yang menaikkan suku bunga, yang terakhir ini telah menaikkan suku bunga sebesar 200%. Lihat betapa dia steepnya naiknya ya. Dan ini tentunya banyak sekali berpengaruh terhadap emiten-emiten di Indonesia, terutama emiten-emiten sektor finansial ya. Seperti misalnya bank-bank ya. Selanjutnya di sini adalah data, diketahui bahwa data ini Anda bisa lihat di ADB ya, Asian Development ya. Jadi Anda jangan kalau mau melakukan analisa itu jangan ragu-ragu untuk mencari data dari kiri dari kanan. Dengan mudah sekarang ya, itu kita dengan meminta pertolongan Mbah Google bisa melakukan analisa ya. Untuk sebagai Anda pemain di pasar modal, apakah terutama investor, Anda harus mengetahui data-data ini. Ya. Jangan terlalu istilahnya terpaku kepada hasil para analis. Ya. Menyerahkan nasib Anda kepada para analis. Anda harus mencari datanya sendiri. Nah, ini adalah data PMI ya. Di PMI di bawah 50 itu keadaannya. PMI adalah di sini Purchasing Manager Index ya. Catatannya adalah PMI adalah indikator daripada business activity yang mengatakan bahwa jika di bawah 50 dia deteriorasi, memburuk. Jika di atas 50 dia membaik ya. Di sini kita melihat semuanya menuju ke 50, di bawah 50. Jadi uncertainty, ketidakpastian masih berada di depan kita. Jadi kita harus hati-hati tanpa kita harus khawatir kalau kita menempatkan diri kita sebagai seorang investor yang cerdas ya. Nah, ini suku bunga, wah luar biasa ya. Ini naik terus dan ini tentunya akan mempengaruhi sektor-sektor perbankan dan sektor-sektor lain yang punya pinjaman dari bank misalnya ya, terutama emiten-emiten ya. Ini dan ini terpaksa harus dilakukan oleh the Fed, European Central Bank atau Bank Indonesia untuk menekan inflasi. Akan tetapi ada korbannya, yaitu korbannya adalah emiten-emiten yang sensitif terhadap kenaikan suku bunga.
Selanjutnya kita bisa lihat Anda sendiri ya, Global Outlook ya. Kita melihat bahwa ini adalah perkiraan tahun 2023. Tidak terlalu promising ya. Nah, sekarang ya kita kembali tadi dalam pembicaraan Pak Pardep menanyakan mengenai batu bara ya. Nah, ini tidak lupa juga, tidak terlepas juga. Di satu pihak, konflik Rusia-Ukraina memberikan dampak negatif, di lain pihak memberikan dampak positif. Nah, ini saya kira nanti saudara-saudara kalau kita lihat YouTube atau YouTube saya, akan saya upload, saudara-saudara bisa baca sendiri ya. Jelas, dampak negatifnya terhadap ekonomi dunia itu sangat besar, terutama dengan ini berpengaruh sekali pada ekonomi Eropa. Sedangkan Eropa kan tidak berdiri sendiri, dia berpengaruh terhadap Indonesia. Walaupun demikian, ya, nah ini harus kita kaitkan bahwa di dalam jangka pendek konflik ini mengganggu program pengurangan emisi karbon, ya, mengganggu. Pengurangan emisi karbon akan meningkatkan masih emisi penggunaan emisi fosil seperti batu bara. Ini artinya apa dalam jangka pendek? Kaitkan ini dengan emiten energi yang ada di Indonesia. Bisa saja ekspornya naik. Kedua, ditambah lagi dengan nilai tukar dolar yang naik, dia naiknya double-double. Ya. Jadi, mari kita perhatikan tanpa mengesampingkan akibat-akibatnya. Ya, ini istilahnya isu konflik Rusia Ukraina ya. Selanjutnya ini saya tidak usah ulangi lagi karena sudah saya sampaikan di waktu-waktu sebelumnya ya, di presentasi sebelumnya. Ini merupakan rangkuman dan ini dengan mudah Anda bisa lihat di trading.economic.com ya. Kalau saya menjadikan analisa, membuat analisa, saya cuplik dari kiri kanan, enggak mungkinlah saya cari sendiri. Bagaimana saya bisa mencari persentase ini semuanya? Tidak mungkin dilakukan oleh seorang Eyang Ratman dengan mendapatkan presentasi. Dan trading.economic.com pun tidak mungkin dia bisa memperoleh informasi ini tanpa ada kaitannya dengan Bank Indonesia, tanpa ada kaitannya dengan misalnya kantor BPS, Biro Pusat Statistik Indonesia. Ini semuanya adalah bisa kita lihat, ini merupakan rangkuman dari keadaan ekonomi makro Indonesia. Di mana rangkuman ini kita dapat lihat di sini ya. Kita melihat ini data per Desember ini. Stock market ditutup tadi 6851. Sebelumnya kemarin ditutup 6860, jadi sudah turun ya. Jadi GDP growth atau bulan Desember ini 1,81 dibandingkan dengan sebelumnya 3,72 ya. GDP annual growth 5,72. Jadi data pengangguran itu 5,86%, masih cukup tinggi. Inflasi masih 5,42%, ya, tapi turun dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Nah, interest rate di sini masih lihatin. Interest rate masih naik, malah dari 5,25 naik 5 basis point menjadi 5,5. Ini adalah balance rate ya, neraca perdagangan, dan ini posisi devisa kebetulan ini naik ya. Ini juga yang bisa mempertahankan, mungkin menahan supaya nilai tukar tidak naik. Ya, pemerintah bisa memanfaatkan ini ya, karena account ini. Selanjutnya inflasi sudah saya terangkan tadi. Supaya mempercepat. Nah, IHSG. Nah, IHSG turun 3 bulan terakhir 6,3%. Dari 7319 pada September yang lalu ya. Nah, tadi ditutup di angka 6851 ya. Tadi di sini kan kita lihat
6850, 6851 pas sekali nih ya. Sini kita lihat juga 6851 ya. Jadi kita lihat di sini turun 6,3%. Ini menyebabkan apa? IHSG di dalam keadaan sangat bearish. Nah ini saudara-saudara, jangan khawatir, bearish ini juga sebagai investor atau trader yang cerdas justru bisa tetap memungkinkan adanya peluang ya, bagi Anda bisa menimbulkan peluang asal tahu strategi di bearish harus bagaimana, di bullish harus bagaimana ya. Jadi di sini kita melihat tantangan bukan sebagai hal yang negatif, akan tetapi kita harus merubah tantangan menjadi peluang. Oke. Nah, kita lihat sekarang dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, ini yang perlu dapat perhatian. Tahun lalu pada triwulan terakhir trennya naik. Sedangkan tahun sekarang adalah trennya turun. Tahun lalu misalnya belum terlalu besar itu yang namanya inflasi, nilai tukar, dan lain-lain. Tetapi sekarang berdasarkan presentasi caption sebelumnya ya, tentang inflasi, naikkan suku bunga, dan lain-lain, itu menyebabkan dia turun. Ini saya kira merupakan suatu hal yang lumrah lah ya. Jadi ini harus kita perhatikan sekali. Selanjutnya, nah ini sektor winners and losers. Nah, tadi kan kita lihat bicara soal energi ya. Di dalam 1 tahun terakhir, sektor energi itu masih leading. Dia 100% kenaikannya. Industri 13%, kesehatan 10,20%, IDX kalau IHSG kalau dibandingkan dengan awal tahun masih naik secara keseluruhan 4,09% meskipun triwulan terakhir turun. Ini yang harus kita hati-hati. Transportasi naik ya. Nah, IDX LQ45 biasanya ini mirroring atau berkaca kepada IHSG ya. Dia juga naik 0,88%. Akan tetapi coba lihat di sini, finance, suku bunga, inflasi, dan lain-lain. Dia turun 7,33%. Basic material di sini bahan-bahan baku Astra, misalnya pabrik mobil dan lain-lain, itu terganggu ya. Ini harus kita lihat sehingga dengan kita bisa menganalisa kira-kira suku bunga bagaimana, inflasi bagaimana, dan indikator-indikator ekonomi seperti ekonomi keuangan pada tahun 2003, maka kita bisa menganalisa ke arah mana kira-kira kita harus bergerak. Nah, ini dia. Nun jauh di sana. Ya. IHSG naik hanya 4% tahun 2022 ya. Ini adalah the champions ya pada 2022. Mudah-mudahan meskipun saya tidak ada sebagian yang bisa saya manfaatkan, akan tetapi bayangkan the champions pada 2022 nilainya adalah 668% kenaikan bagi Bian. 667% Pani. Siraja naik 416%. SFMT naik 229%. Sampai di sini kita lihat NZIA ya, naik 142%. Meskipun hari ini saya lihat NZIA kalau nggak salah ARB ya. Tapi itulah price action ya, permainan bandar itu di price action. Bisa saja saham-saham yang dibeginikan bisa di ARB kan nih. Jangankan itu, even Bian yang merupakan saham yang dengan harga 20.075 bisa di ARB kan ya. Nah di sini adalah kita strategi price action kita harus kita tingkatkan ya. Kemampuan atau keterampilan kita di dalam membaca price action and volume action
harus ditingkatkan kalau ingin kita memperoleh CHC, istilahnya capek hitung cuan, ya istilahnya Pak Angelo. Ini harus kita tingkatkan keterampilan kita memakaikan strategi price action. Oke, ini adalah the champions, ya. Oke, rangkuman negatif ya. IHSG pada triwulan terakhir menunjukkan downtrend sehingga pada akhir tahun IHSG dalam keadaan bearish. Akan tetapi weekly charts menunjukkan dalam keadaan konsolidasi ya. Pada saat ini otoritas keuangan sedang berusaha untuk mengatasi ketidakpastian yang disebabkan terutama oleh tingkat inflasi yang terus dicoba dikendalikan dengan menaikkan suku bunga. Hati-hati sektor keuangan karena kenaikan suku bunga ini akan berpengaruh sekali pada sektor keuangan. Konflik Rusia-Ukraina tetap merupakan momok yang harus diperhitungkan karena ini mengenai krisis pangan ya maupun krisis energi ya, dan ini bisa istilah domino efeknya terhadap yang lain-lain ya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar akan berpengaruh terhadap emiten independen yang bahan bakunya merupakan import oriented. Positifnya pandemi mereda, ekonomi bisa bangkit ya. Satu, bearish dapat merupakan investment opportunity. Lihat posting Pipin dalam bentuk Excel file kesehatan emiten. Tadi kemarin sudah saya posting nih. Ada 800 saham kesehatan perusahaan dari 800 saham untuk memungkinkan anggota PP Gold ya mencari saham-saham, mencari mutiara dalam lumpur. Saham-saham saja yang dalam masa bearish ini fundamentalnya bagus ya, kinclong. Nah, lalu konflik Ukraina-Rusia dapat dalam jangka pendek dapat merupakan peluang terhadap sektor energi. Ya, demikian juga kenaikan nilai tukar bagi sektor-sektor tertentu itu terutama yang export oriented itu dapat merupakan suatu peningkatan kinerja perusahaannya karena ada untung dari nilai tukar ya. Nun jauh di sana tapi di depan mata seperti kita lihat tadi, tapi di depan mata ini nun jauh di sana ada banyak saham yang memberikan peluang CHC, capek hitung cuan ya. Nah, take away message-nya dari saya adalah jadilah investor cerdas yang dapat memanfaatkan setiap kondisi, baik bearish, apakah Anda investor, trader investor, misalnya bearish, justru mencari saham-saham yang secara fundamental undervalue, tapi kinerja keuangannya bagus, secara teknikal juga undervalue. Ya. Trader mah tidak ada masalah, ikut aja price action. Bullish ya, hanya trader dalam mengikuti price action ingat bahwa di dalam bearish adalah strateginya hit and run. Bullish investor, nah ini pakai strateginya lain ya. Investor misalnya pakai strategi growth and at reasonable price strategi ya, GARP ya, yang sudah saya ajarkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Trader let profit runs ya, ikut juga price action, lihat template Bollinger Band stokastik, lihat saham-saham yang nembus upper band dari Bollinger Band, ikuti gerakannya terus gitu. Sideways swing trading ya, sideways ini. Amati the champions, mastering the price action. Demikian saya kira presentasi saya untuk sebagai market of 2023. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Selamat menghadapi tahun 2023, tahun baru dengan semangat baru. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan kalau ada yang mau bertanya.